bagaimana sikap kita ketika kita memiliki masa lalu yang dahulunya kurang baik, masa lalu yang dahulunya kelam, masa lalu yang dalam bahasa keren kita bilang masa-masa jahiliyah kita, masa sebelum kita hijrah. Apa yang seharusnya kita lakukan, apa sikap kita untuk menyikapi masa lalu yang kelam? Nomor satu, kita perlu yakin ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada seorang pun yang kemudian tidak punya masa lalu. Bahkan seorang laki-laki mulia sekelas Umar ibnul Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu ta'ala anhu ardahu, itu memiliki masa lalu yang sangat-sangat kelam. Tapi siapa yang menyangka bahwa ternyata Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab menjadi salah satu orang yang terdekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar ibnul Khattab menjadi seorang laki-laki yang anak putrinya diambil istri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling keren, Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sekarang dimakamkan berdampingan dengan makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Artinya kelamnya masa lalu itu bukanlah alasan untuk kemudian rusaknya masa depan Anda. Kelamnya masa lalu bukanlah alasan untuk kemudian Anda merasa tidak pantas untuk sukses di masa depan. Kelamnya masa lalu bukanlah alasan untuk kemudian Anda tidak berharap ampunan dan rahmatnya Allah. Sama sekali tidak. Orang yang masa lalunya kelam, dia bisa mendapatkan rahmatnya Allah. Orang yang masa lalunya kelam, dia bisa mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan di masa yang akan datang. Orang yang masa lalunya kelam, dia berhak untuk bahagia di masa yang akan datang. Maka kita mau berbicara seorang laki-laki yang dijamin surga, seorang laki-laki yang kemudian menjadi sahabat terdekatnya Rasulullah, seorang laki-laki yang bahkan kemudian anak putrinya diambil istri oleh Rasulullah, yang bahkan ketika meninggal berjejer makamnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata seorang laki-laki yang punya masa lalu yang kelam. Dan saya yakin, saya pribadi, ibu-ibu sekalian, dan pemirsa Madani TV semuanya punya masa lalu. Nah, maka yang pertama, apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi masa lalu? Nomor satu, jadikan masa lalu itu sebagai pelajaran. Sebagai apa? Pelajaran. Tentu masa lalu yang buruk akan mendatangkan keburukan-keburukan kepada Anda di masa itu. Bahkan mohon maaf, mungkin di masa yang sekarang, keburukan yang muncul dalam kehidupan Anda adalah hasil yang Anda petik dari apa yang Anda tanam di masa lalu. Nah, maka ketika semua itu sedang Anda rasakan saat ini, maka jadikan masa lalu itu sebagai pelajaran. Oh, ternyata dahulu aku berteman dengan orang semacam ini, aku mendapatkan kejadian seperti ini. Ketika masa lalu kemudian aku melakukan perbuatan ini, ternyata yang aku terima adalah seperti ini. Oh, ketika masa lalu aku masih menjadi orang yang terlalu mudah bermaksiat kepada Allah, aku tidak merasakan nikmatnya ibadah. Oh, masa lalu ketika aku masih kumpul dengan teman-teman yang jahat, aku minum minuman keras segala macam, aku tidak bisa hidup tenang dalam keluargaku. Nah, maka poin yang pertama, jadikan masa lalu Anda itu sebagai apa? Pelajaran. Dan pelajaran itu bukan cuma untuk Anda, tapi kemudian untuk orang-orang yang mendengarkan Anda, untuk orang-orang yang hidup di sekitar Anda. Itulah kenapa ibu-ibu sekalian, orang tua kita, mohon maaf ya, untuk yang masih hidup kita doakan semoga mereka panjang umur, sehat walafiat, taat ibadah kepada Allah. Untuk yang orang tuanya sudah meninggal, kita doakan semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, ampunan kepadanya, nikmat kubur kepadanya, Allahumma amin. Itulah kenapa kita lihat orang tua itu orang yang paling cerewet dalam hidup kita. Cerewet banget. Kita pulang ke malaman, besok kita bangun kesiangan, marah lagi. Kita makan tidak tepat waktu, orang tua marah. Kita keluar bawa mobil ugal-ugalan, orang tua marah. Kita nampak dalam hidup kita ini orang yang paling cerewet dalam hidupku adalah orang tuaku. Sekarang saya mau tanya ibu-ibu sekalian, kenapa orang tua menjadi orang yang paling cerewet dalam hidup kita? Karena orang tua adalah orang yang telah merasakan pahit getirnya kehidupan, yang telah memiliki
asam garam dalam kehidupan, sehingga mereka orang tua kita itu menginginkan masa lalu kelam yang mereka alami itu menjadi pelajaran berharga untuk anak-anaknya. Nah, sehingga ibu-ibu harus paham, itulah kenapa nampaknya orang tua kita itu menjadi orang yang paling cerewet dalam hidup kita. Kenapa mereka orang yang paling cerewet? Karena mereka ingin berbagi, karena mereka ingin menyelamatkan masa depan anak-anaknya dengan masa lalu yang pernah mereka alami. Nah, itu poin yang pertama. Nah, yang kedua, apa yang kedua yang perlu menjadi sikap kita dalam menghadapi masa lalu? Nomor dua, jadikan masa lalu Anda pelecut Anda untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang mensucikan diri. Artinya, ketika kita telah Allah berikan dalam skenario kehidupan kita itu masa lalu yang kelam, maka Allah berikan kepada kita sarana untuk mendapatkan kemuliaan dengan meraih tobat kepada Allah, taubatan nasuha. Dengan meraih apa? Taubatan nasuha. Karena apabila kita sadar, ya Allah masa lalu belum ngaji ya Allah. Ya Allah, masa lalu aku belum hijrah ya Allah. Masa lalu aku belum kenal teman-teman yang baik ya Allah. Masa lalu aku belum mengenal majelis ta'lim ya Allah. Maka aku hidup dengan minuman kerasku, aku hidup dengan mengumbar auratku, aku hidup dengan pekerjaan-pekerjaan haramku, aku hidup dengan semua kemaksiatan di zaman itu ya Allah. Nah, maka ketika masa lalu Anda seperti itu, maka Anda punya satu kesempatan untuk melecutkan potensi Anda di hadapan Allah menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat. Sementara taubat yang nasuha, taubat yang masuk dalam ke dalam hati, menusuk dalam di dalam hati kita, itu taubat yang ketika kita memiliki masa lalu yang kelam dan sekarang kita ngerti ternyata masa lalu itu begitu kotor. Zaman itu kita nggak ngerti, zaman itu kita nggak paham. Tapi setelah kemudian kita membaca Al-Quran, kita membaca hadis-hadis Nabi SAW, kita berkumpul di majelis ta'lim, kita ketemu dengan teman-teman yang solihin dan solihat, itu menjadikan kita faham ternyata masa lalu saya begitu kotor. Ternyata masa lalu saya begitu kelam. Yang ketika Anda yakini semua itu, kemudian terlecutlah semangat Anda untuk bertaubat. Maka ketika Anda bertaubat, Anda mendapatkan kemuliaan cinta Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Nah, makna ayat ini secara zahir, mensucikan diri artinya adalah berwudu. Setiap dia berhadas, dia berwudu. Setiap dia junub, dia mandi besar. Setiap dia selesai dari itu, orang yang mensucikan diri. Tapi dalam ilmu tafsir dikatakan al-ibratu, pelajaran dari suatu ayat Al-Quran, bi'umumil lafzi, dengan keumuman lafaz Al-Quran itu, dengan keumuman kandungan ayat itu. La bi khususis sababi, bukan karena kekhususan asbabun nuzul atau apa yang dituju oleh ayat. Contoh, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Tawwab, bukan sekali tobatnya. Tawwab itu terus mengulangi tobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah cinta kepada orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Awalnya artinya wudu, mandi besar, tapi kemudian mensucikan diri dari kelamnya masa lalu, mensucikan diri dari buruknya masa lalu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti berbuat salah. Cuma kan masalahnya seperti yang saya pernah diskusi dengan Al-Akh Abu Shanum waktu kita di Makassar kemarin, itu alhamdulillah kita dapat kesempatan baru dalam hidup saya, dan itu merupakan pengalaman yang insya Allah tidak terlupakan,
itu diminta untuk tausiah